Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada tahun ajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita mulai dari awal ini sampai nanti akhir selesai dapat berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita dan kalian semua. Dengan membaca suratul Fatihah, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kemudian sebelum melanjutkan ke pelajaran, saya pengen kenal terlebih dahulu karena ini kan masih pertama masuk. Jadi saya pengen mengabsen sekaligus pengen kenal dengan kalian semua. Siap nggih? Ya. Yang pertama, Yaniko mana Yaniko? Saya pengen tahu Yaniko itu yang mana. Ada Banda? Ya Pak. Ya Pak. Kemudian, ya, Al-Fadin, ada Banda? Al-Fadin yang Hadir mana? Pak, saya. Kemudian Arifin, Tapi kalau saranku daripada kalian harus kemudian mengulang Arif. Ada Banda Arif ini. Arif ke kantin Pak. Wah, ke kantin. Waduh, baru pertama masuk sudah ke kantin. Kemudian lanjut, Mentari. Mana ini Mentari? Ah, kayaknya ketiduran itu. Kemudian Lulu. Oh, ada. Oh, sudah bangun. Ya udah. Mentari. Kemudian Lulu. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Fajar. hadir Pak. Nah, kemudian Marina. Hadir Pak. Kemudian Agrista. Saya Pak. Nah, kalau sudah hadir semuanya, sekarang saya ingin menampilkan. Nanti kita akan belajar apa? Sudah tampil ya? Iya Pak. Baik. Di rekayasa perangkat lunak ini, nanti di awal tahun ini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang pemrograman dasar. Kemudian subnya adalah pemrograman komputer. Nah, tapi sebelumnya saya pengen tanya ke kalian semua. Kenapa kok bisa masuk jurusan RPL? Padahal di sekolahan kita itu kan banyak jurusan. Ada tata boga, ada menjahit, ada jurusan sepeda motor. Tapi kenapa kok pengen mengambil jurusan RPL? Saya pengen tanya ke Arifin coba. Kenapa kok masuk jurusan RPL? Pengen aja sih Pak, sama mau belajar lagi gimana sih buat aplikasi gitu ya, aplikasi web atau mobile gitu ya yang lagi tren gitu ya. Jadi pengen itu ya. Ya, Kalau Karena memang benar sekarang itu memang apa-apa dibuat aplikasi. Bahkan mau numpak ojek aja sekarang sudah ada aplikasinya. Itu menunjukkan memang kebutuhan aplikasi itu memang sangat penting. Kemudian saya pengen ke Mentari. Kenapa kok mengambil jurusan RPL? Kenapa kok tidak memasak saja? Padahal kan perempuan. Karena apa ya Pak? Karena kalau komputer itu kan perkembangannya kan semakin lama semakin luas. Jadi kalau saya masuknya di jurusan ini mungkin lebih lapangan kerjanya itu lebih banyak nanti di depan.
memang lapangan pekerjaannya itu di dunia RPL atau rekayasa perangkat lunak itu memang sangat banyak sekali. Jadi bukan hanya menjadi seorang programmer, jadi jurusan RPL kalian nanti bisa menjadi seorang analis juga. Analis itu apa? Jadi orang yang menganalisa sebuah kebutuhannya perusahaan. Misal perusahaan itu butuh komputer yang seperti apa, butuh software yang seperti apa, itu nanti adalah tugasnya seorang analis. Kalau tadi Arifin menyampaikan pengen belajar pemrograman, iya benar. Memang nanti jurusan RPL itu nanti akan arahnya ke pemrograman, membuat program. Dan prospeknya pemrograman pada tahun ini itu memang sangat bagus sekali. Apalagi setelah pandemi ini, kita tidak bisa lagi kembali ke zaman dahulu sebelum pandemi itu. Semuanya bisnis mungkin masih menggunakan kertas atau apa. Sekarang sudah semuanya berbasis digital, semuanya butuh diprogram. Salah satunya mungkin yang bisa menjadi pemicu kalian adalah ketika kalian belajar pemrograman itu kalian akan tahu dalamnya sebuah program, alurnya program itu apa. Jadi nanti kalian di sini akan diajari bagaimana caranya membuat program, alurnya membuat program, itu kalian akan belajar di sini. Atau mungkin sekarang yang lagi booming adalah terkait dengan hacking. Tuh, hacker atau hacker lah istilahnya. Pak, kita anak pondok, Pak, kita nggak boleh hacking, haram nanti uangnya. Oh, jangan seperti itu anak-anak ya. Kalian sebagai anak pondok itu kalian harus berpikir secara global. Jadi jangan hanya memikirkan di pondok harus wirid dan harus membaca buku, membaca kitab. Jangan berpikir hanya seperti itu. Kalian itu sebagai siswa, sebagai santri harus bisa belajar lebih dari itu. Termasuk sekarang belajar pemrograman. Saya contohkan sekarang. Dulu di tahun 2010 itu BI, Bank Indonesia, itu membuat sebuah aplikasi keuangan, membuat aplikasi sebuah keuangan. Kemudian setelah aplikasi jadi, itu dites. Ada tahapan yang namanya tahapan tester. Nah, itu yang dicari adalah seorang hacker itu. Yang menjadi menarik adalah seberapa besar bayarannya seorang hacker untuk mencoba sistemnya BI. Nah, kira-kira berapa? Ada yang tahu enggak mungkin? Puluhan juta, Pak. Jutaan, Pak. Berapa? Puluhan juta. Jutaan, 1,5 juta, 1,5 juta gitu ya. Dolar, Pak. Dolar, Pak. oh iya dolar. Jadi pada tahun 2010 itu BI itu mengundang hacker untuk mencoba sistemnya, jadi dites kuat apa enggak. Itu dibayar 700 juta hanya untuk mencari celahnya. Jadi dari sini aja ilmu hacking itu tidak haram. Jadi bisa digunakan pada jalur-jalur yang benar. Termasuk ini kan enggak haram, kan enggak bobol, tidak mencuri, malahan disuruh untuk mencoba. Sehingga hacker itu belum tentu haram semuanya. Makanya kalian sebagai anak pondok jangan hacker haram. Nah, sekarang kalian harus berpikir secara rasional, secara global. Bagaimana nantinya dunia ini kalau dikuasainya orang-orang yang tidak berpendidikan. Kalian nanti harus bisa berpikir seperti itu. Bisa menjadi seorang yang bisa menjadi di depan, menjadi programmer lah. Nah, nanti pembelajaran ini saya lanjutkan. Tujuan pembelajarannya, yaitu pertama kalian harus memahami konsep algoritma, memahami pengertian algoritma, memahami struktur algoritma menggunakan bahasa natural, memahami pengertian pseudocode pada algoritma pemrograman, memahami pengertian flowchart pada algoritma pemrograman, membuat struktur algoritma menggunakan bahasa natural, membuat pseudocode pada algoritma pemrograman, dan membuat flowchart pada algoritma pemrograman. Ini adalah tujuan pembelajaran kalian nanti pada sub pemrograman komputer ini. Kemudian materinya nanti kalian akan membahas yang pertama terkait dengan algoritma. Algoritma itu apa? Itu nanti akan dibahas. Kemudian teknik penulisan algoritma. Jadi nulis algoritma itu enak caranya ya.
juga gak ngawur, tidak sembarangan, pokoknya ditulis. Jadi ada tata caranya sehingga nanti bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian ada struktur dasar algoritma. Jadi nanti dasarnya algoritma itu seperti apa, ada berapa, itu nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian ya, ini pengertian algoritma. Jadi kalau kalian browsing di internet itu akan banyak pengertian-pengertian menurut siapa. Semuanya itu benar karena mereka sudah melakukan sebuah penelitian. Tinggal nanti kita bisa mengambil yang mana, bisa memahami yang mana. Nah, yang pertama ini mungkin menurut Donald, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Ini Maaf Pak, Nggak kelihatan, Pak, Pak. nggak kelihatan spesifikasinya mandek Pak. Oh ya, sebentar saya benahi dulu ya. Sudah? Ini pengertian yang pertama menurut Donald. Saya lanjut, pengertian yang kedua itu menurut Rinaldi Munir. Jadi Rinaldi Munir sudah melakukan penelitian, kemudian mengungkapkan yang mengartikan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dari menurutnya Donald, menurutnya Rinald itu ada sebuah kesamaan, yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan. Intinya nanti kalau kalian belajar algoritma itu akan kalian belajar menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan itu ya bisa apa saja atau mungkin bisa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang ketiga, ada David Galton mengemukakan bahwasanya algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Jadi mungkin dari tiga ini saja algoritma itu bisa diambil kesimpulan adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Jadi nanti di situ akan ada urutan langkah logis, istilahnya langkah yang masuk akal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini contoh. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada algoritma membuat mie goreng. Ada yang suka mie goreng? Saya, Pak. Oh, saya. Suka banget, Nah, Pak. berarti kalau suka itu berarti harus tahu cara membuat mie goreng. Kalau nanti itu akan ditarik dalam pemrograman, itu namanya adalah algoritma. Alur-alurnya. Jadi kalau ini dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, di tata cara untuk membuat mie goreng. Kira-kira apa? Mungkin yang pertama ini. Jadi kalau kalian beli mie di toko itu harus dibuka dulu. Buka kemasan mie goreng sebelum kemudian diseduh dengan air panas. Jadi jangan yang belum dibuka tiba-tiba harus dimasak. Kan ya nggak bisa. Kemudian yang kedua, setelah dibuka dimasukkan di air panas, diamkan selama beberapa saat, mungkin 3 menit atau mungkin sampai 5 menit. Kemudian langkah selanjutnya keringkan air. Jadi setelah misalkan beberapa 3 menit tadi, airnya kita buang atau kita ambil minyak saja. Kemudian campurkan bumbu ke dalam mie goreng. Kemudian setelah diaduk dengan merata, kemudian siap untuk disantap atau disajikan. Itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, urutan-urutan di algoritma. Kalau di pemrograman itu namanya nanti adalah algoritma. Pak, izin ke kamar mandi. Oh iya, kenapa? Mau pipis, Pak. Banyakkan es krim ini, Pak Fadin. Ya udah, jangan lama-lama ya. Siap, Pak. Mau Sendiri beli nggak boleh. mie. Sekalian Pak, kantin itu Pak, sekalian ke kantin itu Pak. Jangan boleh, Pak. Itu mau jajan, Pak. Wah, kasus ini Al Fadin baru pertama masuk sudah.
Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Gimana ini? Lanjut apa tidak ini? Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Lanjut, Pak. Saya lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini sudah masuk ke mungkin ke pemrograman. Ini adalah saya mengambil contoh algoritma mencari luas persegi panjang. Jadi kalau kita berbicara algoritma, berarti kita istilahnya nanti akan mencari sebuah permasalahan Kalau hari ini yang permasalahan itu akan kita selesaikan biar dengan tata cara yang sudah kita urutkan. Saya ambil kasus mencari luas persegi panjang. Kita tahu luas persegi panjang itu rumusnya bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Nah, mungkin yang di matematika, ayo yang dulu di SMP atau mungkin sudah pernah diajarkan matematika. Ya, Marina. luas persegi panjang ya Pak ya? Iya, luas persegi panjang bagaimana? Luas persegi panjang itu panjang kali lebar Pak. Ya, benar, pinter Marina. Berarti matematikanya bagus ini. Mencari luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Kalau ini nanti diterapkan di algoritma, itu bagaimana penulisannya, Pak? Mungkin sekarang yang pertama masukkan panjang, kemudian yang kedua masukkan lebar, yang ketiga baru nanti akan diproses. Setelah diketahui panjangnya, setelah diketahui lebarnya, baru bisa diproses untuk dikalikan di panjang kali lebar sehingga nanti akan menghasilkan sebuah luas. Ditulis luasnya, selesai. Ini adalah salah satu contoh algoritma untuk mencari luas persegi panjang. Jadi ada 5. Atau mungkin bisa lebih kalau nanti ada variabel-variabel yang lain. Cuman itu tidak usah dibahas di sini dulu, nanti bisa dibahas di yang lain itu. Kemudian saya lanjutkan lah. Kemudian sekarang teknik penulisan algoritma. Jadi ketika kita menuliskan algoritma itu ada cara-caranya. Jadi nggak sopor nulis, nggak seenaknya kita nulis seperti apa. Jadi ada tata caranya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan bahasa natural. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan pseudocode. Kemudian yang ketiga itu menggunakan yang namanya flowchart. Nah, sekarang kita yang pertama belajar yang dengan bahasa natural dulu. Apa tuh bahasa natural? Pak, nggak ada gambarnya ya Pak? Oh, belum. Ini bahasa natural sudah ada Bu ini Bu. Bahasa natural tampil. Belum, Pak. Masih pengertian algoritma. Masih pengertian algoritma. Daripada nggak tampil berarti ya Pak? Di saya dari tadi pengertian algoritma Pak. Masya Allah. Stop sharing. Tadi yang saya membacakan algoritma mie goreng tadi nggak tampil juga ya? Belum, Pak. Tidak, Pak. Insya Allah. Apa, Pak? Kita bisa membayangkan kok gimana caranya bikin mie goreng. Mungkin saya Tapi tampilkan jadi ulang lapar, aja. Pak. Tampil ya? Tampil Pak. Iya, Pak. Ini sebenarnya tadi algoritma membuat mie goreng, buka kemasan mie goreng sebelum kemudian diseduh, kemudian diamkan selama beberapa menit, kemudian langkah selanjutnya keringkan air, kemudian campurkan bumbu, baru nanti setelah itu bisa diaduk dan disantap. Ini yang saya tampilkan tadi ini sebenarnya, tapi kok tidak tampil. Kemudian lanjut ke contoh algoritma. Ini tampil ya Pak? Contoh algoritma mencari luas persegi panjang. Belum ya Pak ya? Belum. Diklik mungkin, Pak. Masih mie goreng. Nah, ini sudah tampil. Sudah.
Ini tampilan bukan kan ya? Bukan full screen ya? Bukan Pak, bukan full screen. Bukan. Animasinya nggak tampil nanti Pak. Udah gini aja nggak apa-apa wis. Saya lanjut ke gini aja, langsung ke bahasa natural. Bahasa natural itu apa? Jadi di teknik penulisan algoritma itu ada yang namanya bahasa natural. Di sini adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua orang. Berarti kalau kita sebagai orang Indonesia, ya berarti bahasa natural itu adalah ya bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau orang Inggris berarti ya bahasa Inggris. Kalau orang Arab berarti ya orang Arab. Atau mungkin kalau kita sebagai orang Jawa ya mungkin bisa digunakan bisa menggunakan bahasa Jawa. Itu bahasa natural. Sehingga nanti ketika penulisannya, ini contohnya algoritma bahasa natural untuk menghitung luas persegi. Jadi ya kita tulis dengan menggunakan bahasa kita. Yang terpenting nanti orang yang membaca itu paham. Jadi orang yang membaca selain kita itu paham. Sehingga nanti orang lain yang mungkin nanti diimplementasikan dalam program itu paham, oh alurnya seperti ini. Karena untuk membuat sebuah program aplikasi itu ada sebuah tahapan yang namanya penelitian, dan itu orangnya berbeda. Kalau di perusahaan itu nanti orangnya berbeda-beda. Jadi bukan programmernya yang melakukan penelitian, tapi ada yang namanya tadi kayak analis, dia yang melakukan analisa dulu atau melakukan penelitian terlebih dahulu. Misalkan Yaniko itu seorang punya perusahaan software. Dia mempekerjakan misalkan Marina, misalkan mempekerjakan Arifin. Nah, jadi nanti tahapannya yang pertama itu kalau membuat program aplikasi itu harus penelitian terlebih dahulu. Jadi mencari kebutuhannya itu seperti apa. Jadi belum tentu software yang sama itu akan bisa digunakan dalam beberapa tempat yang berbeda. Karena sistemnya dalam sebuah perusahaan itu beda-beda. Jadi nggak bisa, tak kopas aplikasi kokono dari sana. Nggak bisa. Karena nanti aturannya berbeda-beda, algoritmanya sudah berbeda-beda. Sehingga harus penelitian terlebih dahulu. Nanti kalau sudah penelitian terlebih dahulu, seorang peneliti itu akan menuliskan. Dan menulis itu nanti bisa menggunakan bahasa natural. Katakanlah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tulis alurnya seperti ini, A, B, C, D, sampai Z. Setelah itu sudah nanti akan dikasihkan ke bagian, mungkin di bagian programmernya. Mas, nanti saya minta programnya itu alurnya seperti ini. Jadi programmer itu nggak usah melakukan penelitian, jadi langsung mengambil dari hasil penelitian seorang analis tadi. Itu nanti alurnya paling tidak seperti itu. Jadi nanti ketika menuliskan alurnya atau algoritmanya, kalian bisa membuat bahasa natural. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pseudocode. Di pseudocode itu kode semu yang menyerupai kode. Jadi cara menulisnya itu ada bahasa kita, ada bahasa Indonesia mungkin lah. Misalkan ini ada tulisan algoritma volume balok. Ini kan sebenarnya kalau menjadi sebuah judul itu dalam pemrograman nggak boleh, karena di situ ada spasi, jadi nggak boleh. Karena itu pseudocode, jadi cuma ditulis aja. Yang penting alur ke bawah itu adalah algoritmanya untuk menghitung volume balok. Kemudian di bawah-bawahnya ada deklarasi tipe data panjang, itu tipe datanya integer dan lain sebagainya, sampai deskripsi, sampai read to read, sampai end. Namanya adalah pseudocode. Jadi bahasanya campuran. Tapi untuk memahami ini berarti orang-orang yang memang sudah tahu atau basicnya, mempunyai basic pemrograman. Kalau nggak tahu bahasa pemrograman, jelas nanti untuk memahami pseudocode ini nggak tahu. Kemudian lanjut ke yang ketiga, nah, itu ada flowchart. Nah, ini yang sering digunakan oleh seorang analis. Flowchart itu merupakan urutan kegiatan ataupun proses yang ditunjukkan simbol-simbol grafis tertentu dengan tujuan agar lebih jelas, rapi, dan sederhana. Jadi kalau nanti membuat flowchart itu ada gambar-gambar yang digunakan atau simbol lah istilahnya. Nih, saya tambahkan program flowchart. Lah, ini ada simbol-simbol yang digunakan dalam dalam menggambarkan sebuah flowchart. Di situ ada
yang namanya terminator. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya adalah terminator. Kemudian fungsinya apa Pak terminator itu? Jadi fungsinya adalah untuk sebuah permulaan atau akhir program. Jadi nanti di flowchart itu on off awalnya seperti ini, akhirnya seperti inilah. Itu nanti akan digambarkan oleh terminator. Namanya terminator. Film itulah. Ini adalah simbol terminator. Kemudian ada yang namanya garis alur atau flow line. Nah, ini istilahnya untuk menggambarkan alurnya dari simbol ini ke simbol ini. Jadi nanti programmer itu akan tahu, atau orang yang membaca flowchart itu akan tahu alurnya nanti seperti ini. Habis dari sini nanti ke sini. Nah, itu untuk menggambarkan itu. Kemudian ada preparation. Nah, ini proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada proses, gambarnya persegi panjang. Proses berarti kayak menghitung, berarti panjang kali lebar, itu namanya adalah proses. Kemudian ada input, output. Ini jajar genjang gambarnya. Jadi proses input atau output. Jadi kalau kita di komputer itu kan akan terbiasa yang mendengar namanya input, output, proses. Nanti kalau ada sebuah alur yang menggambarkan di situ input atau output, berarti nanti digambarkan dengan menggunakan jajar genjang. Kemudian ada predefined process atau subprogram. Kemudian ada decision dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh simbolnya atau simbol-simbol yang biasa digunakan dalam menggambarkan sebuah algoritma. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan algoritma. Ya apa tuh Pak? Kurang paham. Mungkin ya Niko. Oh ya, ayo. Ada yang tanyakan? Iya Pak, mau tanya Pak. Tadi kan kita dari tadi bahas terkait dengan algoritma. Nah, sekarang kita ini kan jurusan RPL. Nah, kita kan akan masuk ke RPL. Kita tahunya RPL itu kan ya wis pokoknya bikin program, bikin aplikasi. Nah, terus kemudian kenapa kita harus belajar algoritma itu, Pak? Sudah? Itu yang ditanyakan? Iya, itu. Iya, kenapa kita harus belajar algoritma dulu di RPL, Pak? Ya, terima kasih ya Niko atas pertanyaannya. Jadi tahapannya sebelum membuat program itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus penelitian terlebih dahulu. Jadi penelitian dulu, misalkan di sekolah membutuhkan sebuah program pembayaran. Jadi penelitian dulu. Jadi pembayarannya di sekolah itu nggak bisa misalkan, oh saya ngambil pembayarnya di bank saja. Itu nggak bisa. Di sekolah ya sekolah, jadi alurnya sudah berbeda. Jadi misalkan kepala sekolahnya di sekolah itu pengen alurnya siswa nanti membayar di TU, kemudian TU melaporkan ke bendahara, bendahara kemudian melaporkan ke kepala sekolah. Itu adalah salah satu contoh alur-alur yang harus dipahami dan itu harus diterapkan dalam ketika membuat program. Makanya harus kalau orang pengen menjadi seorang programmer itu harus tahu dulu apa itu algoritma. Harus tahu dulu bagaimana cara menyusun algoritma. Ketika nanti ada sebuah permasalahan, itu bagaimana cara menyelesaikannya, kalian harus tahu. Jadi gak syukur gawe masalah tok dijarne, itu bukan programmer. Jadi pada dasarnya program itu dibuat untuk mencari sebuah solusi. Misalkan di sekolahnya ya Niko, pendataannya bayarnya itu masih ditulis di buku besar. Jadi urung enek komputer blas. Jadi misalkan siswanya ada 100. Jadi kalau ada anak bayar itu masih dicari namanya. Oh namanya ada di tengah, masih dicari. Itu 100. Kalau misalkan 1000 datanya bagaimana? Misalnya sampai 1000. Nyari data yang namanya depannya Agrista misalkan atau Muhammad gitu. Itu kan masih dicari dari
dari tahun yang kemarin sampai sekarang bukunya dibuka semuanya, satu lemari dikeluarkan, itu kan akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, dari ini kan sebuah permasalahan. Kesuwen mencatatnya terlalu lama, mencari datanya terlalu lama, bahkan mungkin nanti harus menghitung dulu bisa salah. Itu kan sebuah permasalahan yang ada, sehingga nanti dengan permasalahan ini akan dicarikan solusi bagaimana permasalahan tadi yang ribet tadi menjadi simple, sehingga nanti perlu dibuatkan program aplikasi. Jadi nanti kalau sudah program aplikasi enak saja, tinggal input datanya, sekarang diinput satu kali, besok kalau bayar lagi tinggal nyari datanya, tinggal searching aja, langsung ternyata kurangnya 2 bulan atau 3 bulan itu. Jadi enak kalau sudah jadi program aplikasi. Gimana ya Niko, sudah paham? Siap Pak, terima kasih. Sudah paham. Sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara membuat flowchart. Kalau tadi kan masih belajar gambar itu, sehingga nanti bisa diimplementasikan. Tapi gambarnya kan apa toh Pak? Ya tetap besok masuk. Kalau mau menggambar itu banyak aplikasinya sebenarnya anak-anak. Jadi kalian bisa, kalau di Office itu ada yang namanya Microsoft Office Visio, itu bisa kalian. Kalau kalian biasa nginstal Office itu pasti ada tambahannya juga visionya. Nah, mungkin kalau yang online saya tampilkan dulu. Sudah tampil ya? Sudah tampil belum? Ayo. Sudah Pak. Nah, ini salah satu software, cuman ini online sifatnya. Kalian bisa membuka alamat namanya app.diagram.net. Kalau di komputer kalian sudah ada Visio, boleh buka pakai Visio atau mungkin yang lain. Atau sebenarnya di Word juga bisa, tapi agak ribet untuk menyambungkan simbol-simbolnya. Nah, ini saya praktekkan menggunakan online app.diagram.net. Kalau yang nggak pegang komputer bisa buka buku, nanti bisa digambarkan, boleh. Saya mengambil dari contoh yang tadi saja, misalkan yang sudah itu menentukan luas persegi. Kita harus tahu dulu persegi itu kan untuk mencari luasnya kan sisi kali sisi. Berarti di situ cukup kita menginputkan satu inputan. Jadi inputannya adalah sebuah sisi. Nah, di sini ambil flowchart, ada menu flowchart, kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Kelihatan Pak. Di sini ada menu flowchart, di ini ada gambar-gambar atau simbol-simbol yang bisa digunakan. Bahkan di sini sudah ada keterangannya. Misalkan kursor saya arahkan ke sini, jajar genjang. Oh, ini sudah ada pengertiannya data. Oh, berarti ini untuk bisa data. Kemudian misalkan ini anak decision atau biasanya kalau kalian biasa main remi itu namanya wajib. Iya. Ada yang biasa main remi? Wajib. Oke, kemudian ada lagi ini. Nah, ini terminator. Jadi nanti tinggal ngambil saja. Di setiap menggambarkan apapun, menggambar flowchart apapun, nanti kita menambahkan yang namanya terminator sebagai awalan. Nanti kita bisa ketikkan mulai. Kelihatan? Lalu kecil. Sudah kelihatan Pak. Jadi ketika kita sekarang pengen membuat algoritmanya mencari luas persegi, jadi tetap di awal itu tetap dikasih yang namanya terminator. Kalau nanti menggunakan bahasa Indonesia itu bisa dikasih dengan mulai. Kalau kalian senang bahasa Inggris bisa menggunakan start. Pada dasarnya sama saja. Kemudian yang kedua, mengambil yang namanya input, yaitu menggunakan jajar genjang ini. Kita tulisi
input sisi gitu aja. Yes, input sisi. Ini sudah ini menggambarkan input. Jadi nanti bisa digambarkan kalau di program aplikasi berarti kalian akan menginput sisi. Jadi sisinya persegi tadi berapa. Ini nanti diinputkan. Setelah diinputkan itu baru bisa, kalau sudah tidak ada inputan lagi, itu bisa langsung dikasih yang namanya proses. Proses itu persegi panjang. Nah, ini proses. Berarti prosesnya bagaimana? Prosesnya berarti sisi kali sisi. Ini adalah prosesnya. Hingga nanti setelah diproses itu akan menghasilkan output berupa luas sisi. Gambarnya output apa? Ya, gambarnya output, simbolnya output Sama kayak input. Sama dengan input. output nanti atau jajar genjang, kalau jajar genjang mana tadi? Atau mungkin kalau males narik-narik bisa di-copy boleh. Langsung tulis saja luas persegi. Luas persegi. Persegi. Apakah masih ada lagi tahapan setelah ini? Kira-kira ada apa enggak? Ayo. Ada, Pak. Apa? Selesai. Oh, selesai. Kalau selesai itu berarti bukan tahapan. Tinggal nanti digambarkan saja. Gambarnya ini kita ambil terminator. Terminator kita kasih tulisan selesai. Nah, tinggal nanti kita kasih panahnya. Jadi panah nanti untuk menggambarkan alurnya. Alur dari mulai ini, nah ini menggunakan ini. Konektor istilahnya. Dari simbol mulai kita klik, tarik ke sini. Nah, nanti akan ada panah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dari proses mulai ini nanti kita menginput sisi. Dari input sisi nanti alurnya memproses. Nah, ini dan seterusnya sampai nanti dari proses kebalik ini. Jaringannya agak terlambat ini. Iya. Kemudian yang terakhir sampai ke selesai. Ribet. Nah, ini adalah alurnya. Jadi kalau ini adalah flowchart. Flowchart untuk mencari luas persegi. Jadi flowchartnya seperti ini. Nanti kalau kalian pengen mengambil hasilnya, kalian bisa save ini, jadikan JPEG atau gambar, jadi bisa. Ini adalah cara untuk membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi online. Jadi ini saya menggunakan app.diagram.net. Kalau kalian nggak ada internet, bisa menggunakan Visio. Atau mungkin kalau nggak ada komputer bisa gambar dulu di tulisnya. Besok kalau ada komputer bisa dipraktekkan. Dari sini paham? Yuk, dari sini paham belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang saya pengen mencoba. Benar paham atau tidak? Silahkan, ayo dicatat ya anak-anak. Ini saya kasih tugas individu dulu. Silahkan mencari sebuah permasalahan. Jadi nanti membuat algoritma, entah itu algoritma apa, terserah kalian. Silahkan mencari
sesuka kalian, nanti dituliskan alurnya seperti apa sampai nanti menghasilkan solusinya. Jadi kalau tadi saya menjelaskan di sini mencari luas persegi, berarti kalian harus menggambarkan alurnya, urutannya seperti apa. Jadi nanti boleh dituliskan menggunakan bahasa natural atau bahasa Indonesia, kemudian nanti setelah dituliskan menggunakan bahasa Indonesia, terus gambar flowchart-nya seperti apa. Nah, perintahnya paham? Yo, perintahnya paham belum? Paham, Bisa Pak. diulangi, Pak. Nah, jadi Saya masih Kami, bingung. Pak. nah, jadi kalian silahkan mencari atau membuat algoritma apapun boleh. Silahkan cari di internet kira-kira algoritma seperti apa yang pengen saya terapkan. Misalkan kalau tadi kan saya pengen mencari luas persegi, berarti nanti kalian mencari alurnya, urutan-urutannya untuk mencari luas persegi itu bagaimana. Kalau tadi di contoh itu mencari luas persegi panjang juga ada, berarti menginputkan panjang, menginputkan lebar, sehingga nanti diproses sampai menghasilkan sebuah luas persegi panjang. Nah, itu contohnya. Lah, kalian silahkan mencari mungkin sama seperti itulah, mungkin bisa bangun yang lain boleh, atau mungkin sebuah permasalahan yang lain. Dan nanti digambarkan dalam flowchart. Yuk, paham? Siapa paham? Paham, Pak. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silahkan acungkan tangan, disampaikan, dipresentasikan ke teman-temannya. Yuk, saya tunggu. Siapa yang paling cepat akan mendapat sebuah door prize atau hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya jalan-jalan ke kantin. Jalan-jalan saja. Boleh Yo, dulu, Marina Pak. sudah? Marina sudah? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kurang dikit. Oh, keren dikit. Baik. Yang lain? Diam aja, ayo bekerja, ayo dikerjakan. Biar kalian paham. Kalau kalian tidak pernah mencoba, kalian nggak akan pernah tahu caranya bagaimana. Jadi kalau kalian belajar di komputer itu jangan takut salah. Gampang kalau di komputer itu kalau ada salah tinggal dikembalikan ke sebelumnya atau di undo kalau di Word itu. Jadi kalau belajar pemrograman itu jangan takut salah. Salah bisa dibenarkan. Bahkan oh ya, Marina kayaknya sudah selesai. Sudah ya? Sudah, Pak. Tapi nggak apa-apa salah ya, Pak ya? Oh, nggak apa-apa, semuanya itu memang berangkat dari kesalahan. Coba aja yuk. Izin presentasi ya, share screen ya, Pak. Ya monggo yuk. Nah, ini, Pak. Apa itu? Coba dibesarkan. Saya mau buat flowchart menghitung luas segitiga, Pak. Ya. Alurnya apa saja itu? Nah, yang pertama itu memasukkan alas, Oke. kemudian memasukkan tinggi, kemudian menghitung luas segitiga. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi, kemudian hasil luasnya, Pak. Selesai. Benar. Kalau sekarang diterapkan ke flowchart, gambarnya bagaimana? Flowchartnya gini, Pak. Itu yang pertama itu gambar apa itu? Apa? Lupa tadi namanya, Pak. Ini untuk Hah? yang elip itu loh, Pak, untuk mulai. Namanya adalah ter. Oh ya, terminator, Pak. Tor. Oh, baru belajar. Nanti yang Lupa, Pak, namanya. Yes, Kemudian ini Ya. ada jajar genjang itu untuk inputan itu masukkan alas,
kemudian jajar genjang lagi untuk masukkan tinggi, lalu diproses Pak. Prosesnya itu setengah kali alas tadi kali tinggi, terus nanti ada hasilnya segitiga, selesai Pak. Pinter. Teman-temannya kasih tepuk tangan buat Marina. Ini sudah bisa dan sudah benar. Memang tahapannya untuk mencari luas segitiga ya seperti itu. Jadi memasukkan alasnya, memasukkan tingginya, kemudian nanti diproses alas kali setengah kali alas kali tinggi, sehingga nanti akan menghasilkan luas segitiga. Sudah selesai dari situ. Cukup situ saja. Ini sudah benar. Ya, berarti saya boleh ke kantin ya Pak ya? Boleh, siap. Silahkan ke kantin Saya sepuasnya. ke kantin dulu. BDD, bayar dewe-dewe. Gak apa-apa Pak, pokoknya saya boleh ke kantin Pak. Nah, berarti kalau ada satu yang sudah paham, ini bisa menggambarkan berarti yang lain bisa paham juga. Atau mungkin nanti kalian bisa belajar kelompok di rumah, biar nanti sama-sama paham. Karena algoritma ini adalah memang dasarnya untuk belajar pemrograman. Jadi algoritma sudah nggak paham, berarti besok wal alamat ya. Jadi kalian harus bisa dulu algoritmanya. Nah, kemudian ini sudah paham ya? Paham semua. Sudah Pak. Untuk biar lebih paham lagi, ketuanya di sini siapa? Ayo. Lulu Pak, Lulu. Saya Pak. Nah, Lulu coba nanti dikondisikan teman-temannya semuanya, silahkan membuat kelompok dua-dua nanti silahkan kerja kelompok di rumah dengan melihat LKPD halaman 12. Di situ sudah ada tugasnya, silahkan dikerjakan secara kelompok. Paham ya tugasnya ya? Paham Pak, paham. Jadi Lulu nanti membuat kelompok, teman-temannya silahkan dibuat kelompok bebas lah. Siapa kelompoknya, yang penting maksimal 2. Tugasnya adalah mengerjakan sesuai yang ada di LKPD halaman 12. Kemudian minggu depan silahkan dipresentasikan hasilnya. Paham ya? Jadi nanti dari 2 itu silahkan presentasi siapa satu saja, atau mungkin gantian boleh untuk mempresentasikan hasilnya. Misalkan kalian menemukan permasalahan untuk mencari lingkaran, mencari kelilingnya lingkaran atau kelilingnya apa, nanti bisa diimplementasikan di situ, bisa dipresentasikan seperti apa atau flowchartnya. Paham ya tugasnya ya? Paham. Nah, untuk pembelajaran kali ini karena memang waktunya sudah habis, saya cukupkan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu. Coba disimpulkan apa ya? Mungkin Fajar, ayo. Kayaknya dari tadi kok pengen angkat tangan nih kayaknya. Coba Fajar tolong disimpulkan apa yang kita lakukan. Coba. Iya Pak. Dari pelajaran hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa algoritma adalah langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Jadi, untuk membuat program komputer, harus membuat algoritma terlebih dahulu, supaya alurnya tidak salah atau terbalik. Seperti itu, Pak. Nah, pinter banget. Fajar ternyata diam-diam itu, Fajar itu menghanyutkan. Dari tadi diam, ternyata ya, wah, pinter ini ternyata. Yes. Jadi benar, jadi kalau algoritma itu adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Jadi kalau mau membuat program komputer, jadi harus tahu alurnya. Jadi biar nggak salah. Jadi kayak tadi misalkan buat mie, ternyata nggak dibuka dulu bungkusnya, langsung dimasukkan di air. Itu kira-kira gimana hasilnya? Kan ya nggak jadi. Nah, itu kan nanti kalau di pemrograman seperti itu, jadi ada alur yang salah sehingga outputnya itu tidak akan terjadi. Makanya alur-alur satu persatu itu kalian harus
tahu. Paham ya semuanya ya? Nah, baik. Kemudian nanti dipelajari juga untuk pertemuan yang akan datang itu terkait dengan pemrograman percabangan. Jadi silahkan nanti di buku modul ajarnya itu silahkan dipelajari halaman 29 tentang pemrograman percabangan. Jadi kalian belajar dulu di rumah, nanti kita bahas di sekolah bareng-bareng. Kita diskusikan bareng-bareng pemrograman perulangan itu seperti apa. Udah ya, dari sini ada yang tanyakan lagi? Dengan yang bertanya? Ya, Pak. Baik, kalau sudah nggak ada, baiklah, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.